Baik, kami dari kelompok perusahaan PT Ajinomoto. Kami terdiri dari Andri Murang, Violeta Desa Fitri, dan Dimas Singgi Mahendra. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan PT Ajinomoto. Ajinomoto atau bahasa Jepang Ajinomoto Kabushiki Gaisha adalah sebuah perusahaan Jepang yang memproduksi bumbu masak, minyak masak, makanan, dan farmasi melalui Britannia Pharmaceutical Limited, anak perusahaan yang bermarkas di Britania Raya. Terjemahan harfiah dari Ajinomoto adalah cita rasa atau essence of taste, digunakan sebagai merek dagang perusahaan monosodium glutamat. Ajinomoto sekarang ini memproduksi sekitar 33% monosodium glutamat di dunia. Jadi Ajinomoto ini sendiri saat ini aktif di 23 negara dan daerah di dunia, mempekerjakan sekitar 24.861 orang pada tahun 2004 dengan pendapatan tahunannya 84 miliar US dollar. Jadi tadi ada sekilas untuk kita mengenali perusahaan PT Ajinomoto. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Ajinomoto sendiri, yang mana PT Ajinomoto Indonesia merupakan produsen bumbu masak merek Ajinomoto. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang, di mana Ajinomoto Pusat merupakan salah satu dari 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Perjalanan sejarahnya, Ajinomoto Indonesia Group yang merupakan bagian dari perusahaan global Ajinomoto Group telah hadir di Indonesia sejak 1969. Saat ini memiliki 3 pabrik di Mojokerto. Di sini informasi yang kami dapatkan adalah beberapa pabrik yang ada di Mojokerto. Salah satu lokasinya ada di Mojokerto, Karawang, dan Karawang Timur. Ajinomoto Indonesia Group terdiri dari PT Ajinomoto Indonesia, PT Ajinomoto Sales Indonesia, PT Ajinex Internasional, dan PT Ajinomoto Bakery. Dan kami akan menjelaskan tentang dinamika perusahaan PT Ajinomoto. Yang pertama, ada kontroversi produk penyedap Ajinomoto pada tahun 2000. Kontroversi tersebut mengenai produk yang mengandung lemak babi dan diproduksi massal pada 7 Oktober tahun 2000. Di sini informasi yang kami dapat ternyata perusahaan dari grup Ajinomoto yang memproduksi penyedap masakan dengan merek dagang Ajinomoto, PT Ajinomoto tidak hanya memproduksi MSG sebagai produk utama mereka, tetapi juga produk lain, Masako, Sajiko, Mayumi, dan bahkan pupuk-pupuk cair amina dan pakan ternak yang merupakan hasil olahan sampingan yang berasal dari sisa pengolahan produk utama, yaitu limbah yang masih dapat dimanfaatkan. Kontroversi tersebut mengenai produk yang mengandung lemak babi dan diproduksi massal pada 7 Oktober tahun 2000 itu, Komisi Fatwa memutuskan bahwa bektosoiton tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG 40 PT. Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan pengganti bektosoiton. Lalu yang kedua, MUI menyatakan produk Ajinomoto halal pada tahun 2000 itu juga, dan sesuai dengan instruksi Komisi Fatwa PT Ajinomoto Indonesia mengganti bektosoiton dengan Mameno dalam tempo 2 bulan. LPPOMMUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia melakukan audit sehubungan dengan penggantian bektosoiton dengan Mameno pada 4 Desember tahun 2000. Dikarenakan untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya begitu saja, Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 4 Desember tahun 2000. Bahkan produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November 2000. Lalu ditindaklanjutilah dengan pertemuan antara jajaran Daperindak, Depak, MUI, GPMI atau pengusaha makanan dan minuman, Dirjen POM, dan YLKI pada 2 dan 5 Januari tahun 2001. Yang menghasilkan keputusan bahwa PT Ajinomoto Indonesia harus menarik seluruh produknya di pasaran dalam negeri termasuk produk lain yang tidak bermasalah dalam jangka waktu 3 minggu. Atas kasus
tersebut, 6 petinggi perusahaan PT Ajinomoto Indonesia diperiksa oleh Polda Jatim. MUI menyatakan produk Ajinomoto halal setelah PT Ajinomoto melakukan produksi ulang dengan menggunakan bahan Mameno secara perlahan. PT Ajinomoto berusaha mendapat kembali kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling utama bagi kelangsungan perusahaan. Kemudian kita masuk ke bagian lapangan pekerjaan. Mojokerto merupakan salah satu kawasan padat penduduk. Dan dengan dibangunnya PT Ajinomoto Indonesia yang lokasinya berbatasan dengan lingkungan penduduk, dapat membantu masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan yang layak. Lokasi PT Ajinomoto Indonesia yang strategis tidak menutup kemungkinan bahwa banyak masyarakat seluruh Indonesia yang bisa mendapat kesempatan bekerja di PT Ajinomoto Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian fasilitas. PT Ajinomoto Indonesia memberikan berbagai fasilitas karyawan untuk menunjang kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, harapannya dapat memberikan motivasi dan meningkatkan semangat kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dampak yang terjadi pada lingkungan. Aktivitas perusahaan berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, dikarenakan setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak positif maupun negatif pada lingkungan sekitarnya. Dampak positif yang akan memberikan masalah yang berarti bagi masyarakat maupun lingkungan. Lain halnya bila aktivitas perusahaan menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, perusahaan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan, ketidaksewenang-wenangan, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya menjadi masalah serius bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan adanya kondisi tidak menyenangkan tersebut. Banyak fenomena yang terjadi akibat aktivitas bisnis perusahaan, antara lain kasus pencemaran Teluk Buyat PT New Maut, kasus enzim babi PT Ajinomoto. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mendorong perusahaan agar memperhatikan lingkungan sekitarnya.